Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang seiman, dimanapun engkau berada, semoga rahmat dan ridha Allah selalu bersama kita. Saudaraku yang seiman, beberapa tahun yang terakhir ini terjadi aneka ragam rentetan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Ini adalah fenomena kedurhakaan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua dalam bentuk menggugat mereka, dan itu dilakukan dikala mereka berusia lanjut. Padahal saudaraku yang seiman, Allah Subhanahu wa taala menetapkan 5 hak, ya, 5 hak yang wajib ditunaikan oleh seorang anak kepada orang tua. 5 hak ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan, cantumkan di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya. Sebelumnya saudaraku, fenomena menggugat orang tua, dan itu dilakukan dikala mereka berusia lanjut. Padahal di usia lanjut itu orang tua berhak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya. 5 hak itu, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dikala orang tua berusia lanjut, fala taqul lahuma uff, jangan kau katakan kepada keduanya dengan perkataan ah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak-bentak keduanya. Ya, ini adalah bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan seorang anak kepada orang tua. Kemudian hak yang harus ditunaikan oleh anak kepada orang tua yang ketiga adalah wa kullahuma qaulan karimah. Ya, kata Allah, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian hak yang keempat adalah wakhfid lahuma janahazulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah hak yang wajib ditunaikan oleh seorang anak kepada orang tua. Kemudian hak yang kelima yang harus ditunaikan seorang anak kepada orang tuanya itu adalah mendoakan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghirah. Ya, doakanlah mereka, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Saudaraku yang seiman, insyaallah lain waktu kita akan bahas surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ayat tentang perintah Allah bahwa satu-satunya yang berhak diibadai dengan benar itu adalah Allah. Dan ibadah itu tidak boleh dikotori dengan noda-noda syirik. Ya. Lah, perintah beribadah kepada Allah ini saudaraku itu diiringi dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian Allah menetapkan mengiringi bersamaan dengan perintah untuk berbuat baik kepada ayah ibumu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanah.
dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ini perintah yang pertama. Jadi perintah ini adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beribadah kepadanya, kemudian bersamaan juga Allah perintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian ayat yang kedua surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ya, kata Allah, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsanan, dan hendaklah berbuat baik kepada ayah ibumu. Ya. Ayat ini juga berisi perintah untuk memurnikan ibadah kepada Allah semata dan tidak boleh menyekutukan Dia. Bersamaan dengan perintah ini Allah juga cantumkan perintah berikutnya, hendaklah untuk berbakti kepada ayah ibumu. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu la ta'buduna illallah, jangan kamu menyembah selain Allah, dan hendaklah berbakti, berbuat baik kepada ayah ibu. Saudaraku, ayat pertama perintah beribadah kepada Allah lalu diiringi dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ayat yang kedua surat An-Nisa ayat 36, ya, perintah beribadah kepada Allah kemudian diiringi dengan perintah berbakti kepada orang tua. Kemudian surat Al-Baqarah, perintah beribadah kepada Allah kemudian diiringi dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ya, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya, kemudian perintah ini bersamaan juga diiringi dengan perintah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua memiliki hak besar yang harus, yang wajib ditunaikan oleh seorang anak, yaitu berbakti kepada mereka. Ya. Maka dari itu, alasan yang lain juga dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa anak, ya, wajib berbakti kepada orang tua sebab adanya anak itu perantara orang tua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan sebab inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Maka dari itu saudaraku, tidak ada alasan apapun, ya, tidak ada alasan apapun, ya, melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Terlebih lagi saudaraku, orang tua dikala sudah berusia lanjut, mereka memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian, ya, dari anak, sebagaimana seorang anak itu mendapatkan kasih sayang tanpa batas dari orang tua, mendapatkan perhatian dari orang tua. Maka dari itu sudah sepantasnya orang tua dikala usia lanjut, mereka juga berhak mendapatkan kasih sayang itu. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ini yang kami sampaikan dan insya Allah masih akan diiringi dengan pembahasan berikut yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan dalam hal ini Allah memberikan kekuatan bagi kita agar kita termasuk hamba-hamba yang beribadah kepada Allah semata dan termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada ayah ibu kita.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.